Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almarkas. Kita saat ini tengah berada di wilayah Anjungan Pantelosari, tepatnya di sekitaran kegiatan F8. Tapi kita bukan bahas soal F8 ya, sekalipun kita berada di sekitaran Pantelosari. Tapi alhamdulillah saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Bapak Andi Pangeran Nur Akbar, yang alhamdulillah juga sudah meluangkan waktunya di kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ya, ini tema kita soal membangun kolaborasi terkait dengan anak jalanan, Pak Kadis. Nah, berbicara dengan anak jalanan di Kota Makassar, kita juga tahu bahwa Kota Makassar itu menjadi salah satu kota besar di salah satu di Indonesia. Dan tentu saja penduduknya beragam, Pak Kadis. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian pastinya dari Dinas Sosial bahwa banyaknya warga pendatang semakin melihat banyaknya juga perhatian yang harus diberikan oleh Dinas Sosial, terlebih kepada anak-anak jalanan. Silakan Pak Kadis. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai anak jalanan, sesuai dengan data yang ada pada kami Dinas Sosial Kota Makassar, anak jalanan yang kemarin dilakukan penjangkauan Ya, itu di tahun 2023 ada sekitar 400 lebih. 400 lebih. Iya, anak jalanan dan beberapa PMKS lainnya. Ya, Nah, untuk tahun ini itu sudah kita jangkau sekitar 68 orang orang. yang terdiri dari anak jalanan, pengemis, Ya. pengamen, pedagang asongan dan lain-lain. Mhm. Nah, memang Kota Makassar ini karena menjadi kota magnet Ya, dari berbagai daerah pendukung di sekitar Kota Makassar, ya, ini menjadikan warga di sekitar kota ini datang untuk mungkin mencari pekerjaan, bertempat tinggal, dan lain-lain. Nah, ketika pekerjaan tempat tinggal itu mereka tidak dapatkan secara pasti dan terjamin, maka ya pasti ujungnya akan lari ke persoalan anak jalanan. seperti itu. Seperti itu. Nah, Pak Kadis, lanjut terkait dengan kolaborasi dan anak jalanan ini Pak Kadis yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri. Iya, jadi untuk kegiatan penjaringan anak-anak jalanan Iya. ini tentu kami menggunakan metode secara humanis Hmm? dan persuasif. Iya. Nah, kita punya tim namanya tim reaksi cepat, Iya. di mana tim reaksi cepat ini fungsinya untuk memantau Mhm. ya setiap hari memantau Iya. sekeliling di wilayah Kota Makassar, di mana anak-anak jalanan itu biasanya berkumpul Iya. ya. Nah, setelah kami temukan di Mhm. jalanan, nah kami adakan pembinaan. Iya. Memang pembinaan ini kami mau tidak mau harus dulu bawa ke tempat rehab kami. Iya. Nah, tempat rehab kami itu ada di Jalan Abdullah Desirwa, Hmm? namanya RPTC Dinas Sosial. Iya. Nah, di situ kami rehab kurang lebih 7 sampai 10 hari. Kenapa? Di dalam rehab itu banyak pembinaan yang harus kita lakukan. Iya. Yang paling utama adalah asesmen tentang kenapa sih anak ini turun ke jalan. Karena Apa kan sebabnya? iya Gitu. betul, Iya. yang turun ke jalan ini kan bukan hanya anak jalanan saja. Ada juga orang yang sudah dewasa, Iya. bahkan ada lansia. Iya. Nah, mereka turun ke jalan itu dengan alasan yang berbeda-beda. Mhm. Mhm. Tapi hasil kajian yang kami temukan dari berbagai kasus yang ada Kota Makassar, Iya. sebahagian besar kasus anak jalanan itu bukan hanya tertumpu pada persoalan ekonomi saja Mhm. atau tidak mendapatkan susahnya mendapatkan makanan, Makanan. tapi juga lebih kepada gaya hidup. Iya. Nah, salah satu contoh lah Iya. bahwa ada anak jalanan menganggap bahwa menjadi anak jalanan adalah profesi Basic ya. karena orang tuanya sebelumnya juga berprofesi yang sama. Mhm. Nah, sehingga kita harus membuat paradigma ini Iya. pemutusan mata rantai pola pikir Iya. bahwa kalau orang tua adalah pernah berprofesi di jalan, untuk anaknya Iya. itu tidak harus ke jalan. Mhm. Maka kami setiap yang kami temukan apalagi anak yang memang umur sekolah, Mhm.
itu kami bawa ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan fasilitas sekolah. Pendidikan sekolah untuk masuk ke sekolah. Iya, dan Oke. juga ada beberapa yang kasus kami tangani ada unsur eksploitasinya. Nah, yang seperti itu kami bawa ke Dinas Perlindungan Anak dan Anak Perempuan. DP3A ya. Iya, supaya mendapat bimbingan yang lebih komprehensif. Dan juga ada yang lucu, Iya. karena kami temukan beberapa kasus, contoh manusia silver. Iya. Setelah kami cek, anak-anak ini turun karena memang hanya orientasinya uang. Uang. Karena di jalan katanya uang lebih cepat didapat. Dengan menjadi manusia silver, masyarakat lebih tertarik memberikan uang. Iya. Nah, ternyata uang ini hanya digunakan buat ya Untuk bersenang-senang saja. senang-senang saja. Ya, bahkan ada Iya. yang kami temukan yang menggunakan lem, ya uang itu dipakai untuk beli lem. Nah, sehingga yang begini ini, bayangkan kalau sehari bisa mengumpulkan uang 800.000, Wah, ya bisa mengalahkan pendapatan pendapatan PNS Pak ya. iya, PNS. Kemarin ini Nah, masuk kami di agak kesan juga bahwa, oh ternyata ini hanya gaya hidup. Dan ada juga pengemis ibu-ibu yang selalu membawa anaknya ke jalan. Iya. Ternyata kami temukan di tasnya adalah nota pembelian emas setiap bulan. Wah, Iya, gaya hedon Pak ya. nah Iya. ini menjadi fenomena yang perlu kita amati. Dan kalau kami di Indonesia tentu kami dalami Iya, iya. bahwa ini efek daripada uang cepat ini itu sangat mempengaruhi Iya. bagi orang yang kemudian tidak mau mengakses pekerjaan, malas dan merasa bahwa tidak layak bisa bekerja. Padahal kan banyak sekali peluang-peluang kerja yang bisa didapatkan Kota Makassar. Ya, mungkin itu ada apa ya Pak Kadis kalau boleh dibilang ada kemalasan ditambah dengan penghasilan yang menjanjikan tanpa mereka harus bekerja apa ya kalau kita ini kan bekerja dari pagi sampai dengan dari terbit matahari sampai terbenam matahari Ya. kita bisa hanya dapat berapa kalau mereka mungkin hanya setengah hari dia sudah bisa mendapatkan penghasilan yang tadi kalau diakumulasi 1 bulan itu bisa 800.000 itu mungkin sehari ya Pak Kadis jadi kalau Sekali turun. Jadi kalau 800.000 sekali turun bisa dikali 30 hari, ini kan sudah lumayan, Pak. Iya, sangat lumayan ya. Betul. Menjanjikan, betul. Kita pun sangat kaget dengan fakta seperti itu. Iya. Saya rasa sih memang ada alasan yang fundamental yang selalu dilontarkan ketika kami asesmen. Yang pertama adalah mereka tidak mempunyai skill. Yang kedua, secara pendidikan formal mereka juga tidak masuk dalam daftar kebutuhan pekerjaan, tidak mempunyai ijazah dan lain-lain. Nah, fenomena ini kan sebenarnya bagi kami bukan alasan yang cukup untuk mereka pasrah dan kemudian turun ke jalan. Karena masih banyak. Iya. Mereka bisa kita berikan skill, Iya. mereka bisa kita buatkan usaha. Di pemerintah banyak program-program yang bisa diakses. Iya. Ada usaha untuk UMKM. Cuman mereka memang ya seakan-akan tidak mau peduli dengan adanya program seperti itu. Nah, makanya kami juga turun, bukan hanya menjangkau, bukan hanya mengambil anak-anak jalanan ini, tapi juga mengedukasi. Sudah beberapa anak-anak jalanan yang sadar, mau bekerja, mau berusaha sendiri. Nah, alhamdulillah dibantu dengan pemerintah seperti itu. Kolaborasi yang dibangun Pak Kadis untuk istilahnya ini menjangkau anak-anak karena tadi kan tidak hanya menjaring mereka, menangkap mereka, tetapi ada pemberian edukasi yang dilakukan dan juga pastinya pendampingan yang diberikan oleh Dinas Sosial sendiri ini berkolaborasi dengan siapa saja, apakah hanya dari Dinas Pendidikan atau DP3A atau dinas lain Pak Kadis atau dengan stakeholder lainnya? Iya, kalau kami memang banyak stakeholder ya yang terkait, juga dari pihak Satpol PP, pihak Polrestabes, juga dengan termasuk dengan NGO, lembaga LBH. Itu banyak sekali lah yang berkolaborasi dengan kami. Tapi memang kami sadar bahwa tugas dinas sosial ini sebenarnya bukanlah harus diemban sendiri. Kita harus banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dan instansi lain.
karena sebegitu rumitnya Mhm, pekerjaan ini, sebenarnya masalah sosial di kota ini tingkat kerumitannya itu betul-betul harus kita dalami secara mendalam mhm, mhm. dan pencarian solusinya itu harus bekerja sama. Iya, iya, Karena kalau tidak begitu, sebenarnya banyak sekali keterkaitan, keterkaitan. ya, mana dengan urbanisasi Mhm, yang ada di kota, iya, kemudian gampangnya orang mendapat identitas, mhm, KTP mhm, dan lain-lain. Nah, iya, ini semua sebenarnya tugas kita memfilter, mhm, ya, termasuk di mana mereka tinggal, iya. ada RT RW, ada lurah dan Mhm. lain-lain. Iya, betul Gitu. sekali. Perlu memang bangun kolaborasi karena kalau tanpa kolaborasi tidak bisa terjangkau semuanya. Nah, Pak Kadis, kalau kita hitung nih dari bulan sekarang kan sudah masuk pertengahan tahun nih Pak Kadis, sudah semester kedua ya, di triwulan kedua. Ini dari Januari sampai masuk di Juli sudah data yang anak jalanan yang terjaring selama ini Pak Kadis itu yang direhab ataupun yang dimasukkan ke apa rumah rehabilitasi itu sudah berapa Pak Kadis? Dan yang Ya, dilepas diberi arahan gitu? iya. Kalau sampai bulan ini kurang lebih ada 68 orang ya. Mhm, Dan ini dari berbagai program kami, iya, yaitu TRC Anak Jalanan dan eh, tim reaksi Kumal ya. mhm, Kumal ini khusus untuk WTS. mhm, mhm, Nah, itu ada sekitar 68. mhm, Nah, untuk 68 orang ini kami ada yang beberapa itu kami lanjutkan ke tingkat provinsi iya, dan ke tingkat balai. mmm, Karena di sana juga UPT-UPT di provinsi iya, untuk pembinaan anak, perempuan dan WTS mmm, itu mereka juga ada ada. masing-masing. Berarti dari dinas sosial sendiri juga punya tim reaksi Pak ya, untuk langsung Iya, menjangkau sendiri? iya. Mhm, mhm, Jadi memang kami membagi tugas untuk Kota Makassar kami penjangkauan, iya, untuk pembinaan itu kami kerjasama dengan provinsi dan Balai Sosial mhm. Kemensos Gitu. gitu. Nah, Pak, selama ini kan sudah terjaring juga ini ya, bagi kalau kita lihat ini sekarang, dominan masyarakat Kota Makassar sendiri kah atau lebih banyak warga pendatang? Karena kan kita juga tahu bahwa Iya. di Kota Makassar itu salah satu tempat mencari nafkah yang, ya boleh dibilang menurut mereka nyaman lah gitu dan bisa dijadikan penghasilan yang penghasilannya ya di atas rata-rata gitu, Pak Kadis. Berdasarkan data sih masih dominan yang telah terdaftar penduduk Kota Untuk Makassar. Kota Makassar. Iya, dan selebihnya itu memang seperti asongan Mhm, ya, kemudian untuk masalah WTS mhm. itu masih didominasi oleh warga luar Kota Makassar. Heeh, heeh, gitu. Nah, Pak Kadis, apa yang menjadi target dari dari Dinas Sosial sendiri untuk di tahun 2025 ini, menjelang tahun 2025? Karena pastinya juga Dinas Sosial sudah punya apa ya, punya target ke depan seperti apa untuk melakukan pembinaan kepada anak jalanan, terus ini, termasuk juga manusia silver dan kan Dinas Sosial ini kalau boleh tahu salah satu dinas yang agak punya kesibukan yang cukup luar biasa. Karena apa ya, berkolaborasi dengan terkhusus untuk melihat dari sisi-sisi kehidupan masyarakat yang ada di bawah ini kan terkadang agak sulit terjangkau. Bukan hanya anak jalanan saja, ini juga perlu masyarakat tahu Pak Kadis, bahwa bukan hanya anak jalanan saja Iya. yang menjadi perhatian dari dinas sosial. Anak jalanan, terus kayak manusia silver, anak-anak yang ada ODGJ, ODGJ. Nah, itu juga yang kadang tidak menjadi apa ya, kurang mendapat pemahaman dari masyarakat bahwa ternyata ODGJ itu ada di bawah naungan oleh dinas sosial gitu Pak iya Kades, betul. ya, Jadi kami itu menangani 28 jenis PMKS. mhm, PMKS itu semua masalah sosial. iya, Nah, dari 28 itu semua adalah tanggung jawab kami. mhm, Nah, kami intinya bahwa eh, di Kota Makassar ini sudah ada peraturan daerah iya, nomor 2 tahun mhm, 2008 mhm, yang memang khusus kepada masyarakat Kota Makassar sudah disampaikan bahwa tidak jangan memberikan uang di jalan. mhm, Kalau masyarakat tidak memberi uang, iya, maka saya rasa kita bisa meredus mhm, mhm, jumlah anak jalanan yang ada di ada jalan, jalanan. yang mau turun ke jalan. Alhamdulillah tahun ini reduksi ini sudah cukup maksimal Ada ya, penurunan berarti Pak ya? sangat penurun Oke, ya karena ini sudah berjalan lebih dari setengah tahun. mhm, Alhamdulillah kita di jalanan masih yang belum sadar-sadar ini ada sekitar 68 oh, orang.
Artinya dengan jumlah 400-an di tahun yang lalu, Ya. ini sudah teredus. Mhm. Nah, strategi kami itu yang pertama, bagaimana kencangkan sosialisasi mengenai Perda Anak Iya. Jalanan ini, Iya. dan di situ didukung oleh statement dari fatwa MUI Iya, betul. bahwa memberi anak-anak uang di jalan itu sama saja tidak memberikan peluang, Iya, iya. bahkan itu dianggap haram Haram, ya. untuk memberikan. Nah, alhamdulillah dengan dukungan itu masyarakat mulai paham, Mhm. mulai sadar, dan kita juga sudah mengeluarkan hasil-hasil kajian Iya. tentang anak jalanan Mhm. seperti tadi yang kita sampaikan Iya. bahwa ada yang hanya untuk Foya-foya foya-foya, kayak heeh. bukan untuk kepentingan untuk kehidupan kebutuhan pokok. Alhamdulillah itu bisa ditangkap oleh masyarakat. Mhm. Dan tentu kami harapkan ke depan, ya sebenarnya kan perda ini ada sanksi. Iya, betul. Sanksinya ini baik kepada yang diberi Mhm. maupun yang memberi maupun yang menerima. Menerima, ya. Nah, yang sayangnya kan kalau kita Yang paham. masyarakat ini sudah Paham. mau Iya. dermawan, sudah mau memberi, tapi salah. Salah ya, betul. Nah, salah tempat gitu. Sebenarnya perda itu juga sudah menyarankan Mhm. bahwa ketika mau memberi ada Iya. jalur-jalur yang memang resmi Mhm, mhm. diakui oleh pemerintah. Betul. Seperti barangkali melalui badan-badan amil Ambil zakat yang zakat, ada di iya. Kota Makassar. Mhm. Itu bisa kita lakukan itu. Iya. Jadi kalau mau ya kita pengen niat memberikan sedekah kepada fakir miskin dan lain-lain, jangan memberi di jalan. Iya, betul, betul. Ada jalurnya, ada Mhm. badan amil zakat yang saya rasa barangkali Resmi ya. iya dengan Mhm, mudah mhm. juga kita bisa berikan, Berikan, iya. mungkin lewat transfer dan Iya, lain-lain. betul. Nah, nanti kami yang akan berkoordinasi dengan badan amil zakat untuk bagaimana membina anak-anak Pembinaan ini. jalanan. Ini salah satu ajakan, bagi Anda sahabat Almarkas dan juga yang saat ini tengah menonton channel YouTube kami bahwa, jangan memberi uang kepada anak jalanan karena memang ini satu pelanggaran dan juga bisa kena fatwa ya. Ada fatwa MUI yang sudah dikeluarkan sejak tahun kemarin kalau tidak salah Pak, Iya, 2 tahun sebelumnya ini iya, sudah dikeluarkan oleh fatwa MUI dan itu juga menjadi salah satu, hal yang haram. Kalau kita memberi berarti ada peluang untuk mereka terus meminta dan bisa memberikan mereka peluang untuk malas bekerja. betul. Nah, Pak Kadis selain itu juga apa yang, saat ini menjadi target selain anak jalanan, target-target lain yang untuk dicapai dari, dinas sosial sendiri Pak Kadis? Iya, tentu kalau kami secara global adalah bagaimana senantiasa mendeteksi dan melihat kondisi masyarakat yang kurang mampu. Mhm, mhm. Nah, sekarang kami sementara memverifikasi kembali tentang data-data yang masuk ke kami Mhm. melalui sistem 6NG Iya. namanya, yang diatur oleh Permensos. Mhm. Nah, di situ kita verifikasi semua. Iya. Kelayakannya, apakah memang dia layak untuk mendapatkan bantuan, Mhm. jenis bantuan apa, dan lain-lain. Nah, inilah yang kami kolaborasikan. Mhm. Nah, bagi masyarakat barangkali yang Iya. merasa bahwa dirinya layak untuk diberi bantuan atau mendapatkan bantuan oleh pemerintah, silakan laporkan ke kelurahan, Mhm. ya melalui RT RW setempat, Iya. kemudian ke kelurahan, memberikan data-data pribadinya. Nah, nanti di kelurahan itu ada operatornya. Mhm. Nah, operator inilah yang nanti menginput, Mhm. ya, Data langsung data ya? langsung. Jadi ini by Jadi system by by data? sistem by Oke, data. betul. Kenapa harus di kelurahan? Iya. Bahwa kami sadar kalau Mhm. harus ke dinas sosial dulu, Iya. ini kan datanya harus diverifikasi, Mhm, mhm. termasuk harus dilihat bukti lapangannya, Mhm. apakah memang layak. Iya. Bahkan rumahnya, tempat tinggalnya, apa yang aset yang dimiliki harus kita dokumentasikan. Dokumentasi. Nah, maka itu kita turunkan operator itu di kelurahan. Wah. Nah, semua kelurahan sekarang sudah ada operator masing-masing. Mhm. Nah, ke depan itu untuk mendukung itu, Iya. kami akan tempatkan operator lagi di tingkat kecamatan. Mhm, mhm. Supaya karena di kecamatan juga ada operator capil, Iya. dia bisa langsung berkoneksi, Mhm. bisa langsung memvalidasi data di situ, Iya. dan juga data pasti akan lebih akurat. Mmm. Nah, inilah yang ke depan kita permudah seperti itu. Iya. Dan fungsi itu juga bisa melayani untuk kepentingan mendapatkan BPJS gratis. Nah, ini juga Nah, harus karena betul. pemerintah kota ada Mhm. program BPJS gratis Iya. bagi masyarakat miskin. Mhm. Nah, silakan nanti mendaftarkan diri di
setiap kecamatan. Kecamatan. Nah, pengajuan itu tentu kami tetap akan validasi, verifikasi, dan itu bisa diakses langsung oleh masyarakat. Kan kasihan, kemarin saya lihat di Iya. kantor dinas sosial ada warga dari Biringkanaya, warga dari Tamalandrea yang Langsung jauh-jauh datang ke kantor dinas sosial sendiri. harus datang ke dinas sosial. Padahal ada yang lebih mudah dan gampang. Iya, sehingga kami berpikir kenapa tidak untuk kita dekatkan pelayanan itu yang melalui bantuan kecamatan. Seperti itu. Iya. Ini memudahkan dan memang sangat gampang, sangat disayangkan kalau Anda tidak memanfaatkan sistem yang ada. Jadi ada komunikasi yang dibangun dengan pihak kecamatan, Pak Kades ya. Ini sangat penting untuk Anda ketahui bahwa jangan sampai Anda jauh-jauh datang ternyata ada by sistem yang cukup mudah dilakukan. Nah, Pak Kadis, kita berharap juga bahwa program dari dari dinas sosial di tahun ini tuh tetap berjalan dengan baik dan juga berharap juga bahwa program-program dari dinas sosial itu bisa tercapai. Mungkin ada harapan-harapan Pak Kadis dengan kalau kita lihat tadi kan Pak Kadis mengatakan ada penurunan yang selama ini sudah dilakukan dan itu terlihat langsung gitu Pak Kadis. Iya, jadi sebenarnya sosial itu adalah connecting of humanity. Iya. Connecting antara masing-masing individu manusia. Ya. Kalau sebagai manusia kita bisa memanusiakan orang lain, dalam barangkali kita bisa membantu kondisi kehidupan orang lain, apalagi kita selaku pemerintah bisa mengangkat derajat hidup orang lain, maka di situ ada dinas sosial. Maka orang-orang itu juga adalah bagian dari dinas sosial. Makanya saya selalu sampaikan, ayo mari sama-sama warga Kota Makassar kita tingkatkan kepekaan sosial. Kalau kita sudah bisa tingkatkan itu, saya rasa tidak ada orang di Makassar yang susah. Ya, betul. Tidak ada yang di warga di kota ini yang lapar. Kalau kita sendiri bisa melihat kondisi tetangga kita, kepedulian juga tinggi. Iya. Saling peduli. Iya, tidak usah jauh-jauh lah, keluargamu. Betul. Keluarga kita, saudara kita, sepupu kita. Kalau kita sudah bisa jangkau itu semua tanpa dia harus meminta bantuan pemerintah, kan selesai. Betul. Gitu. Nah, itu harapan kami sehingga kami selalu menghimbau ke masyarakat, ayo mari sama-sama kita tanamkan jiwa sosial kita dan bergerak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kalau Anda dan juga masyarakat Kota Makassar ingin membantu pemerintah, pastinya juga Anda harus memberi rasa kepekaan karena ketika kepekaan itu tidak ada, ya pastinya juga kita akan melihat bahwa saudara-saudara kita akan susah terus ya. Ya, oleh karena itu timbulkan kepekaan dan kepedulian untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan dan juga melihat di sekitar kita untuk kita saling membantu. Mungkin sekitar itu Pak Kadis. Kita berharap juga ada lanjutan nantinya dengan isu yang berbeda. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu kesempatan, kita dalam kondisi sehat. Terima kasih banyak Pak Kadis, Kadis Sosial Kota Makassar, Bapak Andi Pangeran Nur Akbar yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Sukses selalu Pak dengan segala aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.